Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih pada hari ini kita akan dari Mbak Inti nanti yang disampaikan. Mungkin langsung saja ya, saya persilahkan kepada Mbak Inti untuk menyampaikan hasil kajiannya terkait tema yang sudah diambil. Silakan Mbak Inti. Ya, baik, terima kasih Mbak Cici telah memberikan kesempatan. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai pendekatan individual dan struktural dalam historiografi. Sebelumnya PPT-nya sudah terlihat. Sudah. Oke. Saya akan memulainya, yaitu tentang pendekatan individual dan struktural, yaitu the role of individual in history analysis. Yang pertama yaitu pendekatan individual. Pendekatan individual ini berkaitan dengan peran individu dalam sejarah. Terus sejarah, peran tokoh sejarah dan sejauh mana dan dalam bagaimana mereka mempengaruhi jalannya sejarah dan pilihan alternatif evolusioner ini atau itu. Jadi ketika kita itu berbicara dengan sejarah, maka pasti ada kaitannya dengan membicarakan tentang peran tokoh sejarah, di mana sejauh mana dan dalam bagaimana mereka mempengaruhi jalannya sejarah dan pilihan alternatif evolusioner ini atau itu. Masalah peran individu sangat bergantung pada karakteristik zaman. Di masa tenang itu berkurang dan di masa yang penuh kekerasan dan bergejolak itu meningkat, menurut Greenin tahun 2010. Selanjutnya yaitu pendekatan individual pada sebelum abad ke-18, yaitu yang pertama pada masa kuno atau Yunani dan Romawi, di mana pada masa ini peran individu itu tidak terlalu dipertimbangkan secara serius karena adanya ketidakstabilan antara fatalisme dan kepercayaan pada kekuatan manusia. Fatalisme sendiri yaitu sebuah paham di mana individu itu percaya bahwa sesuatu itu sudah tergantung dengan nasib dan tidak bisa dirubah, atau bahasa mudahnya dipahami dengan kata pasrah gitu. Ya, jadi fatalisme itu dari kata dasar fatal adalah sebuah sikap seseorang dalam menghadapi permasalahan atau hidup. Apabila paham seseorang dianggap sangat pasrah dalam segala hal, maka inilah yang disebut dengan fatalisme. Jadi pada masa kuno ini masih tidak terlalu serius dipertimbangkan peran individu karena masih terjadi ketidakstabilan antara fatalisme dan kepercayaan pada kekuatan manusia. Selanjutnya yaitu pada masa peran pertengahan. Peran individu diselesaikan dalam teologi sejarah atau dengan segala hal yang berkaitan dengan ketuhanan atau ilahi. Peran individu dalam sejarah bergantung pada sejarawan itu sendiri, statusnya dan pandangan dunianya. Selain peran individu itu diselesaikan dalam hal ketuhanan, pada masa ini juga peran individu itu tergantung pada bagaimana seorang sejarawan itu menceritakan tokoh atau peran seseorang itu sendiri dalam pandangan sejarawan itu sendiri. Terus menurut ilmu Khaldun pada masa pertengahan ini peran kepribadian penguasa agak tidak signifikan atau penting karena proses sejarah didorong oleh hukum perubahan dinasti, yaitu menurut Ibnu Khaldun peran kepribadian penguasa itu tidak terlalu signifikan atau penting karena pada masa ini tuh masih berlaku hukum dinasti atau apa? Ya, hukum dinasti. Jadi tidak terlalu penting. Selanjutnya yaitu pada masa pertengahan juga pada historiografi Cina, peran individu ini sebagian besar dipertimbangkan. Itu terlihat dari penurunan dinasti yang dikaitkan dengan kebijakan yang salah. Jadi apabila seseorang penguasa itu melakukan
hal yang salah atau melakukan keputusan atau kebijakan yang salah, maka adanya penurunan dinasti, dan risalah politik filosofis menunjukkan kapan kebijakan itu berhasil dan kapan tidak. Selanjutnya yaitu pada masa Renaissance. Pada masa ini peran pemeliharaan Tuhan atau providence masih diakui sebagai yang terdepan dalam sejarah. Namun aktivitas orang-orang yang luar biasa juga dianggap sebagai kekuatan pendorong terpenting dalam sejarah. Jadi pada masa Renaissance, peran pemeliharaan Tuhan atau yang masih kaitannya dengan teologi tadi masih diakui, tapi mereka juga mengakui aktivitas orang-orang yang luar biasa yang dianggap sebagai berperan penting dalam sejarah. Terus pada masa abad ke-16 sampai 17, di mana kepercayaan pada sains baru mulai tumbuh, sehingga sejarah pada masa ini mulai dianggap sebagai bidang di mana orang dapat menemukan beberapa hukum. Jadi pada masa ini seseorang itu bisa dianggap sebagai orang yang memutuskan atau memutuskan sebuah hukum. Terus pada abad ke-17, peran individu adalah salah satu yang tidak penting. Kaum rasionalis tidak memiliki pandangan yang jelas tentangnya. Terus selanjutnya yaitu pada abad ke-18 sampai awal abad ke-20, yaitu pada masa pencerahan. Pada masa pencerahan, peran individu dalam sejarah diakui cukup besar, di mana seorang penguasa yang luar biasa dapat mengubah sejarah secara dramatis hanya dengan memikirkan gagasan dan memiliki kemauan yang agak kuat dan sarana yang cukup untuk mencapai hal ini. Jadi pada masa ini peran individu itu sudah mulai diakui, dan ketika seorang penguasa itu melakukan hal yang luar biasa dengan gagasan-gagasannya dan memiliki motivasi untuk melakukan perubahan, maka itu cukup kuat untuk mengubah sejarah atau kehidupan. Selanjutnya yaitu pada abad ke-18 sampai awal abad ke-20, pada dekade pertama abad ke-19, di mana individu sebagai instrumen sejarah hukum. Pada masa ini romantisisme mendominasi dan mencoba menjelaskan hukum pemerintah karakter masyarakat. Sebelumnya, ya, jadi romantisisme ini mencoba menjelaskan hukum pemerintah itu dari karakter masyarakatnya. Selanjutnya yaitu providentialisme dan determinisme. Menurut Hegel, individu yang hebat dan tidak dapat menciptakan realitas sejarah sendiri, tetapi hanya dapat mengungkapkan perkembangan masa depan yang tak terhindarkan, di mana orang lain tidak dapat meramalkan apapun. Terus menurut Tolstoy, arti penting individu-individu hebat adalah imajiner. Padahal mereka hanya jadi menurut Tolstoy, arti penting individu hebat adalah imajiner, padahal mereka hanya diwujudkan dengan ketetapan Tuhan. Selanjutnya yaitu tentang pandangan pahlawan, ilmiah, deterministik, tengah, dan lainnya. Yang pertama yaitu mengagukan pahlawan dan raja. Menurut Carlyle, sejarah dunia hanyalah biografi orang-orang hebat. Jadi menurut dia, sejarah dunia itu hanya untuk dituliskan kepada orang-orang yang sangat berpengaruh dalam perkembangan pemerintahan atau sebuah negara gitu. Terus Karl Lamprecht, karakter umur dari zaman itu adalah kebutuhan yang diberikan secara empiris untuk orang hebat. Jadi pada masa ini mengagukan pahlawan dan raja, yaitu atau orang-orang yang dianggap hebat berpengaruh pada suatu negara. Terus yang berkaitan dengan ilmiah, William James itu menyatakan bahwa peran individu itu tergantung pada tingkat kesesuaiannya, lingkungan sosial, zaman, momen, dan lain-lain sebagainya. Jadi peran individu itu fleksibel atau kondisional, tergantung lingkungan sosialnya, zaman, dan momen. Terus deterministik itu berkaitan dengan Marxisme. Seorang individu hanya dapat meninggalkan jejak khususnya pada jalan peristiwa yang tak terhindarkan, dapat mempercepat atau memperlambat realisasi hukum sejarah, tetapi tidak dapat dengan keadaan apapun. Jadi kesimpulannya, pendekatan individual ini berkaitan dengan penulisan historiografi sejarah
yaitu yang lebih menekankan penulisan sejarah itu pada peranan seorang individu dalam sejarah saat kondisi-kondisi yang pertama, yaitu penampilan individu yang dianggap menonjol dengan serangkaian kualitas dan kebajikan yang diperlukan. Yang kedua yaitu konsentrasi kekuatan besar di tangannya ketika dia itu memiliki kekuatan besar atau pengaruh. Terus yang ketiga yaitu negara dan tatanan sosial dalam masyarakat yang memungkinkan penguasa untuk secara substansional mengubah. Terus yang kedua yaitu pendekatan struktural yang kaitannya dengan adanya atau munculnya kaum analis. Yang pertama yaitu historiografi analis. Analis School memperkenalkan konsep baru sejarah yang dikenal sebagai struktur dan konjungsi. Jadi konsep ini menjadi titik awal sejarah sosial untuk menggantikan model konvensional yang hanya fokus pada peristiwa politik dan militer. Jadi menurut kaum analis itu sebelumnya atau sebelum masa analis muncul ini, sejarah itu dianggap konvensional, yaitu penulisan sejarah dianggap masih konvensional, yaitu mengabaikan banyak aspek kehidupan manusia, juga karena dipengaruhi kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh cabang ilmu sosial yang memperlihatkan pada sejumlah sejarawan bahkan kesamaan dalam objek penelitian, yaitu manusia dan sistem sosialnya, memungkinkan dikembangkannya metodologi sejarah dengan memperhatikan berbagai konsep yang telah dirumuskan dalam berbagai cabang ilmu sosial, namun tanpa harus melepaskan sama sekali jati diri ilmu sejarah. Jadi sebenarnya penulisan sejarah itu bisa dilihat dari banyak aspek kehidupan manusia dengan bantuan beberapa cabang ilmu sosial tanpa harus meninggalkan jati diri ilmu sejarah itu sendiri. Terus aliran analisis sendiri mulai berkembang di Prancis pada tahun 1929 yang dipelopori oleh Lucien Febvre dan Max Bloch. Aliran ini sangat terkenal karena model penulisannya itu dianggap menyimpang dari penulisan pada masa sebelumnya, dari pola umum penulisan sejarahnya ketika itu, dan pengaruhnya cepat meluas berkat jurnalnya De Histoire Économique et Sociale. Terus 3 ide pokok atau sasaran yang hendak dicapai pada aliran ini yaitu yang pertama, menggantikan sejarah analitis yang berorientasi masalah untuk narasi tradisional peristiwa. Yang kedua yaitu sejarah seluruh rentang kegiatan manusia menggantikan sejarah politik yang utama. Jadi lebih menceritakan tentang ruang lingkup kegiatan manusia dalam berbagai aspek. Yang ketiga yaitu untuk mencapai dua tujuan pertama, yang yaitu yang menggantikan sejarah analitis berorientasi masalah untuk narasi tradisional peristiwa, dan yang kedua sejarah seluruh rentang kegiatan manusia menggantikan secara politik yang utama. Maka perlu adanya kerjasama atau bantuan dengan disiplin ilmu yang lain seperti geografi, sosiologi, psikologi, dan lain sebagainya. Terus keunikannya dalam historiografi analis itu yaitu yang pertama menerapkan konsep total history yang tidak hanya menyentuh satu sisi tertentu saja, tapi semua sisi yang bersifat menyeluruh dari kehidupan manusia. Kan dari masa sebelumnya itu lebih mengutamakan tentang penulisan sejarah yang berkaitan dengan peran manusia atau peran tokoh yang dianggap penting, yang menceritakan hal yang menyeluruh dari kehidupan manusia. Yang kedua, menaruh perhatian pada sejarah metalitiet yang mengharuskan kecenderungan mereka ke arah antropologi budaya. Lalu yang ketiga, cenderung menjadikan unsur geografis sebagai sentra pembahasan. Jadi menceritakan juga sejarah juga diceritakan dalam segi ilmu geografis. Terus pendekatan struktural yang menurut Fernand Braudel itu lebih dalam satu kurun waktu sejarah terdapat paling tidak 3 jenis fakta sejarah, yaitu peristiwa, konjungtur, dan struktur. Sejarah konvensional itu kan umumnya terbatas pada jenis fakta pertama atau rangkaian peristiwa, sehingga sering juga dinamakan sejarah yang terdiri dari peristiwa-peristiwa politik.
Padahal di balik rangkaian peristiwa itu terdapat banyak dimensi lain yang bisa menjelaskan rangkaian peristiwa itu. Peristiwa tersebut bisa berkaitan secara langsung maupun tidak dengan konjuktur. Konjuktur itu seperti gerak turun naik turunnya perekonomian atau timbul tenggelamnya pemukiman atau berbagai bentuk struktur sosial. Sedangkan di balik konjuktur terdapat suatu dimensi yang hampir tidak bergerak, ialah struktur, yaitu ciri-ciri alamiah, keadaan klimatologi, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, tadi kan menurut Fernand Braudel, selanjutnya yaitu pada masanya Emmanuel Leroy Ladurie. Dalam tesisnya yang berjudul The Peasant of Languedoc pada tahun 1966, dia menuliskan sebagian kecil dari sejarah geografis, ekonomi, dan sosial yang terkenal dalam gaya tahun 1960-an secara khusus tentang studi-studi regional yang berhubungan dengan analisis. Yang kedua, dia itu juga menawarkan penggunaan metode kuantitatif yang bukan saja untuk keperluan mengkaji fluktuasi harga dan angka-angka kelahiran, perkawinan, dan kematian, tetapi juga kecenderungan dalam distribusi pendapatan, dalam produktivitas pertanian, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu mengadopsi bagian kronologis dan organisasi daripada pembagian atas struktur dan konjuktur. Dalam setiap perkembangan kronologis, ia membahas perkembangan kebudayaan seperti ini. Jadi kesimpulannya dalam pendekatan struktural ini berkaitan juga dengan munculnya kelompok analis yang dari Prancis tadi, yang model penulisannya itu lebih ke menggantikan model penulisan secara konvensional yang terbatas pada rangkaian peristiwa atau peristiwa politik atau yang berkaitan dengan peran seorang tokoh dalam sejarah, menjadi sejarah yang multidimensi yang membutuhkan kolaborasi atau kerjasama dengan berbagai cabang ilmu sosial lain seperti sosial, ekonomi, antropologi, dan bahkan juga mentalitas. Itu menurut saya, demikian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Cici. Ya, baik, terima kasih ya atas pemaparan materi Mbak Inti terkait pendekatan individual dan struktural. Nah, mungkin untuk sesi berikutnya saya buka kembali sesi pertanyaan kepada saya persilakan untuk memberikan tanggapan. Kamu bertanya ya? Baik, silakan Mas Romi. Untuk paper Mbak Inti bahas tentang teorinya analis tadi ya, kan itu mengenai perubahan dinasti atau bagaimana yang mau saya tanyakan. Untuk pertama itu kan ini berdasarkan pengalaman saya sendiri, yaitu desa saya itu orang Mandar itu masih ada depannya itu masih ada andinya, gelar keturunan Ningrat di mana Sulawesi Barat. Kan itu suku Bugis, itu suku Sulawesi Selatan itu kan dibagi menjadi banyak suku kan, itu antara Bugis Peta, Bugis Patinjo, terus Bugis Ponjo, sama rumpunya itu suku Makassar sama suku Mandar, dan juga suku Toraja. Nah, itu kalau itu sama suku asli Kalimantan yaitu suku Dayak. Nah, itu kalau misalnya kita kaji dalam teori analis untuk kedua suku bangsa ini, misalnya mengenai untuk yang Bugis tadi itu sama Toraja itu kan ada konsep Sirina Pace, konsep harga diri. Nah, itu berkaitan dengan dinasti juga. Nah, itu untuk pemberian gelar-gelar Andi itu apakah kalau dibahas di teori jurnal dalam paper itu bisa kita kaji segi antropologi dan juga sosiologi karena berkaitan dengan itu Sirina Pace. Terus yang untuk Dayak itu kan kalau nggak salah yang saya baca itu suku Banjar atau mayoritas orang Kalimantan Selatan itu kan perkawinan campur antara Dayak sama Jawa, yaitu Kesultanan Demak, karena yang mengislamkan mereka itu ulama dari Kesultanan Demak itu namanya Suryansa. Nah, itu kalau misalnya kita mengkaji hubungan antara suku asli di Kalimantan itu yaitu suku Kute, suku Pasir, suku Tidung, suku Banjar itu dengan suku Dayak, dalam hal ini adalah Dayak Ngaju sama Dayak Manyan ya. Itu apakah kita juga harus menggunakan pendekatannya ilmu biologi juga karena ini berkaitan dengan genetik. Terima kasih.
Baik, terima kasih Mas Romi atas pertanyaannya. Bagaimana Mbak Inti, apakah bisa langsung dijawab ataukah menunggu pertanyaan berikutnya? Sebentar, jadi pertanyaannya itu kaitannya dengan bagaimana cara penulisan sejarah dengan ilmu biologi, begitu Mas Romi? Maksudnya yang pertama Kalau itu dari, tadi yang tadi itu berkaitan dengan penggunaan ilmu sosiologi untuk menjelaskan tentang pemberian gelar Andi, Karaeng sama itu Kopu itu kan kalau di Sulawesi Selatan. Terus yang Kalimantan Dayak itu tadi apa? Biologi hubungan genetis antara suku Jawa, Banjar, Kutai, Pasir sama Tidung dan Dayak Manyan gitu, Pak Indi. Kayak ngaju. Bagaimana Mbak Inti? jadi pertanyaannya bisa dilihat dari aspek itu ya, sosiologi atau biologi itu ya. Kalau dalam penulisannya yang struktural gitu. Iya. Oh ya. Ya, kalau menurut berdasarkan artikel yang saya baca ini ya bisa kalau kita kaitkan dengan ilmu sosiologi. Tadi yang Mas Romi bilang kaitannya dengan ras atau suku tadi kan kita bisa menceritakan sejarah itu dari segi itunya, struktur-strukturnya itu. Tapi kalau dalam biologi saya kurang paham ya. Mungkin biologi. Iya, jadi kalau bisa mungkin kalau yang dari segi sosiologi atau yang dari segi itu kan dari sosiologi terus dilihat dari ras atau kultur gitu bisa. Tapi kalau yang dari segi biologi itu yang saya belum tahu. Soalnya kalau dari segi yang paper yang saya baca ini kalau analisnya itu lebih ke melakukan pendekatan dengan ilmu-ilmu sosial gitu. Kalau yang ilmu-ilmu alam, oh ya bisa sih geografis ya, lebih ke geografis. Gimana? Mungkin ada sanggahan dari Mas Romi. Ya, bagaimana Mas Romi? Jadi ini bisa dikaitkan Mas Romi. Nah, untuk masalah yang gelar Andi tadi yang di Sulawesi Selatan, itu kan kalau misalnya kita membuat sebuah tesis atau disertasi atau jurnal internasional itu berkaitan dengan masalah konsepsi Rina Pace. Jadi kalau di Madura kita mengenal istilah itu kan harga diri. Kalau di Sulawesi kan begitu. Kayak misalnya saya lihat film itu kemarin anaknya keraing itu dinikahi sama orang biasa itu kan sampai harus padi-padian itu tusuk-tusukan itu karena dianggap melanggar harga diri kan itu dari segi sosiologinya itu apakah kita harus mencari sumbernya langsung ke istana. Terus untuk yang biologi tadi ya, nah itu kan ciri fisiknya suku asli Kalimantan, suku Dayak itu kan hampir mirip orang Cina, yaitu matanya sipit, kulitnya langsat, kuning langsat gitu kan. Apalagi orang Banjar itu kan dia juga agak-agak langsat kuningnya itu, kulitnya itu kan agak sipit matanya. Karena mereka itu genetisnya memang Dayak dikawinkan sama Jawa, sama Kesultanan Demak gitu. Nah itu masa apa tidak bisa kalau dikaitkan dengan ilmu alam itu, ilmu biologi itu mengenai ciri fisik suku bangsa di Indonesia itu Mbak Indi. Kalau ciri fisik itu kan juga berkaitan dengan itu ya Mas. Menurut saya lebih ke antropologi juga kan ya. Jadi mungkin bisa juga dikaitkan sama ilmu antropologi gitu. Tapi kalau Mas Romi lebih ke biologis bisa ya apa-apa. Soalnya saya juga tidak terlalu mendalami yang sampean itu, yang sampai ceritakan. Mungkin Ya, bisa dikaitkan ya sama antropologi juga, sama geografis juga bisa. ini aja Mbak Inti memberikan ini cara mengaitkan ilmu sejarah dengan ilmu lainnya, mungkin seperti itu Mbak Inti. Iya, jadi kalau menurut saya yang kaitannya sama gen-gen tadi kan
sama ciri-ciri khusus sebuah suku itu kan juga bisa dilihat dari itu ilmu antropologi atau yang membahas tentang manusia budaya manusia itu. Kalau yang tentang ilmu alam itu yang biologi itu saya belum bisa memastikan. Begitu jawaban saya. Bagaimana Mas Romi? Iya, makasih. Bisa Mungkin diterima? ada yang menambahkan. Ya. Boleh saya tambahkan nih saya. Hasil jawaban dari Mbak Inti Iya. Begitu saya boleh menambahkan nih mengenai dari Mas Romi. Halo. Tes. Bu Cici boleh saya menambahkan, Bu? Ya, Mas, monggo. Untuk mengenai Mas Romi, jadi gini, pertanyaannya itu kan Ronaldi, silakan Mas Ronaldi. jadi mengenai apa tentang sejarah analis. Sebetulnya kalau mengenai persoalan analis ya itu gini, sebetulnya banyak sebuah kritikan terhadap analis itu. Aliran analis itu kan kritikannya salah satunya apa? Pertama yaitu terkadang menyimpang terlalu jauh dari fakta-fakta. Ujung-ujungnya kan berdebat secara anakronis. Kemudian terlalu berlebihan dalam ekspektasinya, kemudian banyak mengabaikan faktor-faktor politik. Nah, ini kan masalah metodologi ini. Gitu. Nah, kalau di dalam dalam pertanyaannya Mas Romi tentang apa? Tentang suku tentang asal mula dari suku suku Mandar ya. Suku Mandar, kemudian asal usulnya itu cenderungnya itu harus ini juga menggunakan pendekatannya itu antropologi. Kalau pendekatan antropologi dan biologi memang ada itu beberapa penelitian tentang sejarah seperti halnya penelitiannya Toku Yakob, Melanie sekarang kan Profesor Melanie Budianta itu profesor yang dari genetika itu Eichmann itu. Nah, sebetulnya itu bisa dikaji, tetapi banyak kritikan sebetulnya itu terlalu banyak ini. Jadi sejarah itu kesan karakter sejarah itu akan hilang, kesan karakternya itu. Ini seharusnya itu ngaji antropologi apa sejarah gitu. Jadi itu kalau fokusnya ke ke antropologinya ya berarti antropologi berarti. Kalau budaya terus kemudian suku, kalau mengenai perkembangan dari suku tersebut, suku Dayak itu baru kelihatan kesannya ada sejarah. Tetapi sejarah itu apa? Sejarah itu juga berkolaborasi dengan ilmu antropologi dan biologi. Seperti halnya ke ini cendekiawan analis itu kan pernah Marx Bloch itu kan berresonansi itu dengan cendekiawan, itu mempelajari mentalitas seperti apa teori-teorinya Sigmund Freud, kemudian Marcel Proust itu. Nah, dari situ itu memang masalah metodologi sebetulnya itu. Masalah metodologi. Tetapi karena ini sejarah, ya harusnya kita melihat dari sejarahnya tersebut. Jadi fokus pada sejarah. Oke, itu saja. Baik, terima kasih Mas Ronaldi. Mungkin berikutnya saya buka kembali untuk pertanyaan atau pendapatnya terkait pembahasan dari Mbak Inti. Saya persilakan ke Mas Han. Bagaimana Bapak Ibu?
apakah ada yang perlu dibahas kembali terkait tadi pendekatan individual dan struktural? Ya itu pokoknya Jadi ya kalau saya pendekatan bagaimana Mbak? Putus-putus. ya silakan Mbak Inti, bagaimana? Kalau saya sendiri sih bisa menyimpulkan, pokoknya kalau pendekatan individual itu lebih ke penulisan historiografi, lebih ke menekankan ke peran manusia dalam sejarah. Kalau yang pendekatan struktural itu lebih multidimensi atau lebih mengkaitkan dengan ilmu sosial yang lain. Tapi juga berdasarkan penjelasan atau tambahan dari Mas Ali tadi, kalau yang pendekatan struktural ini juga masih memiliki kekurangan, yaitu takutnya itu menghilangkan dari karakter penulisan sejarah itu sendiri. Itu saja sih. Mungkin ada yang menanggapi atau tambahan atau pertanyaan, monggo. Sudah. Gimana Mas Agus, Mbak Sinta, Mbak Nur Hasanah, Mas Romi, Mas Adam, Mas Romi tadi sudah ya. Barangkali ada pertanyaan terkait tadi perbedaan antara pendekatan individual dengan pendekatan struktural. Tadi dikatakan bahwa kalau pendekatan individual secara historiografinya menekankan kepada manusia seperti itu ya. Kemudian kalau struktural itu lebih ke multidimensi, yaitu dengan melakukan pendekatan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Oke, saya ingin memberikan tanggapan Bu Cici terkait yang pertanyaan mungkin silakan Mas Agus. Aliran itu analis dan salah satunya yang individual tadi. Nah, dalam penulisan historiografi ketika bagian yang individual tadi yang dijelaskan Mbak Inti lebih terfokus kepada manusianya gitu ya. Nah, dalam penulisannya, dalam historiografinya itu apakah memungkinkan munculnya solipsisme itu, atau benar kalau dalam etika keilmuan itu kan dalam filsafat pendidikan ada solipsisme atau benar menurut penulis atau benar menurut dirinya sendiri, belum tidak berdasarkan kepada data gitu loh. Nah, apakah dalam penulisan historiografi yang sifatnya individual tadi muncul hal-hal tersebut, Bu Inti? Seperti halnya subjektif lah sifatnya, yang sangat subjektif gitu loh. Mungkin itu saja sih penasaran saya. Baik, terima kasih Mas Agus. Mungkin Mbak Inti silakan dijawab pertanyaan tadi dari Mas Agus. Ya, kalau yang berdasarkan pertanyaan Mas Agus tadi, di sini saya juga melihat pada masa pertengahan, yaitu ketika pendekatan individual atau peran individu itu bagaimana. Pada masa pertengahan ini sendiri, peran individu itu sangat bergantung pada sejarawan itu sendiri, statusnya dan pandangan dunianya. Jadi kalau tadi dikatakan Mas Agus, apakah pendekatan individual itu memungkinkan penulisnya itu subjektif? Itu kemungkinan bisa, karena pada masa pertengahan ini sendiri itu kaum sejarawan itu menulis sejarah itu berdasarkan dengan penilaiannya terhadap individu itu sendiri. Kalau menurut sejarawan itu individu itu sangat baik atau berkontribusi besar dalam sebuah negara atau pemerintahan, dia menceritakannya ya seperti itu. Tapi kalau dia itu menganggap individu itu kurang baik, juga bisa sejarawan itu menuliskan kalau individu itu kurang baik gitu. Terus di sini ada contohnya, sebentar.
Ya mungkin itu dulu sih sebentar. Mungkin ini dulu. Bagaimana dengan Mas Agus selanjutnya? Oke, terima kasih. Berarti emang sudah sudah terlihat adanya memungkinkan indikasinya terjadi subjektivitas dalam penulisan tersebut berarti ya Bu Inti. Kira-kira kalau emang sudah terbukti seperti itu, untuk melihat kebenarannya itu seperti apa dalam penulisan yang sifatnya terhadap individual tadi itu Bu Inti? Soalnya kan mungkin sudah sudah terlihat bagaimana subjektivitasnya dalam penulisan, dalam historiografi aliran ini umpamakan. Jadi untuk melihat wah ini kebenarannya perlu dipertanyakan umpamakan. Mungkin bisa dilihatnya seperti apa? Apakah dari sumber pembanding atau bagaimana kira-kira mungkin ya? Mungkin itu saja sih Bu Inti. Penasaran di situ saya. Kalau sejauh ini sih saya cuma mengetahuinya itu ya. Mungkin ini yang salah satu kelemahan dari itu ya, pendekatan individual itu ya. Tapi ya seperti yang dikatakan Mas Agus tadi, mungkin ya juga bisa dibandingkan dengan sumber-sumber lain yang sekiranya itu menceritakan tokoh yang sama. Kalau di sini sendiri dalam artikel ini tuh menceritakan tentang peran individu dalam sejarah bergantung pada sejarawan itu sendiri, statusnya dan pandangan dunianya, yaitu seperti contohnya karya dari karya resminya The Works of Ian Justinian, The Buildings of Justinian Procopius, yang lebih memuji kaisar, perang, dan kebijakannya. Maka dalam skrip historinya ia membuat Justinian dan sekitarnya menjadi kritik dan kutukan moral yang kuat, menggambarkan pemerintahan sebagai tirani dan menganggap hasil kebijakannya merugikan dan fatal bagi negara. Jadi ini lebih Justinian ini kayak mengkritik dari hasil pemerintahan yang dianggap sebagai tirani dan kebijakan yang kebijakannya itu merugikan dan fatal bagi negara. Kalau dilihat dari kebenarannya mungkin bisa membandingkan dengan sumber lain. Baik, terima kasih Mbak Inti. Terima kasih Mbak Inti, Mas Agus. Mungkin saya buka satu kali kesempatan ya untuk teman-teman untuk memberikan pertanyaan terkait tadi pembahasan pendekatan individual dan struktural. Saya persilakan kepada yang belum menyampaikan pendapat atau gagasannya. Iya. Bagaimana Bapak Ibu, teman-teman? Apakah bisa kita lanjutkan pertanyaannya atau mungkin kita akhiri? Oke, mungkin kita akhiri saja ya, karena tidak ada pertanyaan terkait pendekatan individual dan pendekatan struktural. Mungkin di sini saya sebagai moderator mungkin menyimpulkan hal yang dapat kita petik mungkin ya. Jadi kita nanti kalau untuk melakukan penulisan sejarah historiografi, jadi kita jangan sampai kita menggunakan pendekatan ilmu lainnya, malah justru mendorong ke ilmu
kok pembahasannya lebih ke antropologi seperti itu. Mungkin itu yang dapat kita petik ya, jangan sampai kita melakukan penulisan seperti itu. Mungkin itu saja ya sebagai moderator. Saya terima kasih kepada teman-teman semua yang telah berpartisipasi dalam presentasi pada hari ini. Sekian saya akhiri. Terima kasih. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.